Wah, itu bukan mertuanya aja, ini ustadz punya anak masih kecil. Itu anaknya masih kecil aja dihormatin. Di sini ada yang berani ngeplakin anak ustadz? Ada yang berani ngeplakin anak ustadz? Lah pedang masih bocah, kenapa nggak berani? Lah anaknya ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Umar Ibnul Habib Saleh As-Segaf, dan juga saudara-saudara beliau Al-Habib Hasan Ibnul Habib Saleh Segaf, wal Habib Nagib bin Ibnul Habib Saleh Segaf, wal Habib Abdullah Ibnul Habib Saleh Segaf. Kita doakan keluarga besar dari Habib Saleh, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keluarganya ilmu yang manfaat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan juga yang saya hormati Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, dan juga wa akhuh Al-Habib Raihan Ibnul Umar As-Segaf, dan juga Al-Habib Hamzah bin Ahmad Segaf, Habsi, saya lupa, jarang ketemu sih ya. Banyak banget habaib ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, Rasulullah SAW memandang kita, dan mudah-mudahan berkat hadirnya para habaib, Allah berkahi majlis kita dan Allah berkahi umur kita, amin ya rabbal. Dan juga yang baru saja tadi menyampaikan tausiahnya begitu luas sekali, Kiai Ahmad Salim Basalamah, kita doain nih biar makin sehat, biar panjang umur, ya, biar bisa ngebimbing kita terus. Kemudian yang saya hormati para asatidzah, Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Yasin, dan juga Al-Ustadz Nasrullah, Al-Ustadz Muhammad Rafiq, Al-Ustadz Khalid, Ustadz Muhammad Zain, Al-Ustadz Syarifuddin, dan Ustadz Mar Hasan, dan juga para asatidzah yang lain yang minta maaf nggak disebutin. Mudah-mudahan para asatidzah kita, para hujat kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul ya dalam ritual atau dalam acara memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kiai kita udah panjang lebar, saya mah tinggal lanjutin aja. Nanti mungkin yang cerita tentang keutamaan Maulid mungkin nanti Habib Zain bin Umar. Saya nerusin aja. Tadi saya dengar kayaknya ngebahas ilmu aja. Bu, Pak, adik-adik, orang yang menuntut ilmu dia tidak akan pernah rugi. Ini selalu saya sampaikan di majlis-majlis. Karena memang orang yang mencari ilmu itu pasti dia sedang mencari 3 huruf di dalam kata ilmu itu. 3 ain. Yang pertama adalah ain. Nih Bu, cari ain nih, Pak. Ain cari nih. Ain kata ilmun di sini artinya illiyin. Itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Illiyin di sini artinya tinggi. Orang kalau cari ilmu itu pasti tinggi derajatnya. Orang kalau punya ilmu derajatnya tinggi. Wah, tingginya ilmu subhanallah, kalau kita perhatikan tingginya ilmu nih Pak Bu. Kalau ibu-ibu punya anak-anak, ibu bapak punya anak atau anak-anak adik-adik cari ain, itu ainnya nggak sendirian dia. Tingginya nggak sendirian. Kalau kita perhatikan, ketika dia mencari ain di kata ilmu itu, dia tinggi, dihormati dia. Orang kalau punya ilmu derajatnya tinggi, dihormati. Wah subhanallah,
Yang dihormatin bukan dia saja. Kalau dia punya orang tua, otomatis orang tuanya dihormatin. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya yang cari ain. Bahkan bukan bapaknya saja. Kalau ini ustadz menikah sama perempuan, pastilah nikahnya sama perempuan. Lah ketawanya, belum makan. Istrinya, dia nikah sama istrinya, sama perempuan. Sama perempuan dia nikah. Ini perempuan bukan siapa-siapa di kampung, dia orang biasa. Lewat juga nggak ada yang nengok. Tahu-taunya ustadz datang demen sama tuh perempuan, dikawinin tuh ustadz. Ketika itu tuh perempuan jadi ustadzah, nggak pakai belajar jadi ustadzah. Ini istrinya ustadz ini ya. Ya Allah ustadzah, saya bukan ustadzah. Bodoh, yang penting istrinya ustadz, ustadzah. Ke bawah. Nah, kebawa gawa gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara nih orang nyari ain di dalam ilmu. Bahkan bukan istrinya aja, mertuanya diangkat derajatnya. Kalau saya pribadi Pak Bu, saya berani ngomong di depan ipar-ipar saya. Saya kalau ketemu mertua saya buang. Saya nggak demen sama mertua. Nah, baut ngapain sih kumpulin? Mertua ngapain dikumpulin? Kalau mertua lah saya hormatin lah, orang tua saya dia. Kalau mertua buang aja kalau ketemu. Bapak-bapak saya bilangin ya Bu, kalau ketemu mertua buang, jangan disimpan. Kalau banyak mending lah dikiloin enak. Kalau dikit buat apaan? Udah karatan, mendem lagi dalam, belum pasir, jadi gorok lagi. Udah buang aja udah. Kalau ketemu mertua, orang tua. Mertuanya diangkat tuh derajatnya gara-gara siapa? Gara-gara anaknya dikawin sama ustadz. Makanya besok kalau ada ustadz ngelamar, terima aja. Biarin tuh ustadz pengangguran. Wah dia mah pengangguran sibuk. Wah itu bukan mertuanya aja. Ini ustadz punya anak masih kecil. Itu anaknya masih kecil aja dihormatin. Di sini ada yang berani ngeplakin anak ustadz? Ada yang berani ngeplakin anak ustadz? Lah pedang masih bocah, kenapa nggak berani? Lah anaknya ustadz masih kecil aja udah dihormatin. Gara-gara siapa? Gara-gara ini anak punya orang tua yang nyari ain di kata ilmu. Makanya Pak, untung orang punya ilmu tuh, angkat derajatnya tuh di dunia sama di akhirat. Makanya tuh kiai tadi ngomong belajar, enak nuntut ilmu. Janji terbesar, keberkahan yang paling besar orang menuntut ilmu itu adalah satu yang pasti. Apa yang pasti? Itu surga Allah. Karena memang jaminan surga paling besar itu ya ilmu. Makanya ibadah kita kan ada dua macam nih Pak Bu. Ibadah kita ada dua macam. Ada ibadah keturunan, ada ibadah dengan ilmu. Ibadah keturunan apa? Dari kecil melihat bapaknya begitu, orang tuanya begitu, sholatnya ya udah begitu, dia nggak tahu rukun, nggak tahu apa. Makanya sholatnya nggak bawa pengaruh. Sebenarnya sholat itu harusnya bawa pengaruh. Ibadah yang kalian lakukan sebenarnya bawa pengaruh. Orang kalau sholat insya Allah keluarga sakinah mawadah warahmah. Orang kalau sholat insya Allah rezekinya berkah. Orang kalau sholat insya Allah nggak bakalan punya sifat keluh kesah. Itu sudah Allah yang jamin. Allah perintahkan sholat dan Allah juga yang memberi pengaruh dalam sholat. Yang pertama, innas sholat tanha anil faksha wal munkar. Itu apal semua. Di dalam sholat ada pencegahan kata mungkar dan faksa, keji. Kenapa orang sholat masih berbuat keji? Kenapa orang sholat masih berbuat mungkar? Karena sholatnya nggak bawa pengaruh. Harusnya orang yang sholat itu rapi, hidupnya rapi, ngomongnya rapi. Orang sholat tapi rezekinya seret juga. Kenapa? Karena sholatnya nggak pengaruh. Karena Allah sudah katakan wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa aqibatul littaqwa. Allah sudah perintahkan keluarga kalian dan diri kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar sama sholat. Oh, nggak ada ceritanya sholat nggak sabar, nggak ada. Orang sholat 10 menit, apalagi terawih, kalau imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu besok tuh masjid sepi, nggak ada orang. Bukan sepi aja, dihasutin orang yang mau sholat di situ. Jangan sholat itu, imamnya lama. Tapi kalau cepet imamnya, paling cepet.
Makanya sholat itu butuh sabar. Ketika kalian sabar, maka Allah tenangkan kalian dengan apa? La nas'aluka rizqa. Jangan kau pertanyakan rezeki. Nahnu narzukuka. Aku yang memberikan rezeki kalian. Makanya orang kalau sholat sebenarnya rezekinya gampang. Kenapa masih sholat masih belangsak aja? Gara-gara sholatnya nggak bener. Makanya mumpung ada kiai, mumpung ada Habib Umar, duduk di majelis taklim, minta pelajaran gimana sholat yang bener. Berarti kalau orang sudah begini, berarti dia cari ain. Kemudian lamnya latif, ulfah. Orang kalau punya ilmu, punya lam di dalam ilmu, pasti lembut. Bocah kalau punya ilmu, dia lembut. Gak berani tuh nyelengkat orang tuanya. Bocah sekarang kan pada berani-berani banget sama orang tua. Orang tua lagi jalan diselengkat. Lah bocah kayak gini modelnya, kenapa dia bisa begitu? Karena dia nggak punya lam di dalam ilmu. Coba kalau dia punya lam, ya Allah, hatinya lembut, dia ngerti. Makin tua makin ngerti. Coba Pak, saya mau tanya, ada orang nyari dunia sama orang nyari akhirat. Saya tanya, dunia itu ilmu kesekolahan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Saya mau tanya, yang paling jujur yang mana? Bu, yang paling jujur mana? Anak TK sama anak SD sama anak SMP sama SMA, kuliah, yang paling jujur yang mana? TK. Bocah TK kalau ditanya, lu bodit berapa? Bapaknya nanya, bodit berapa? Dia jujur, dia ngomong. SD makin berani bohong dia. Bilangnya les, tautonya main bola. Makin SMP dibeliin motor. Bilang boncengan sama siapa? Bilangnya sama saudara, padahal sama cabe-cabean. Makin kuliah makin parah. Itu kalau kita pelajar ilmu dunia. Makanya yang ngajarin kebaikan ilmu agama. Makanya kalau udah nggak ada agama nih di negeri kita, busak, udah berantakan sudah. Yang terakhir, mimnya dalam ilmu itu adalah mulkun, raja. Orang kalau cari ilmu pasti jadi raja. Nabi Sulaiman dulu pernah ditawarkan 3, ilmu, kekuasaan, dan harta. Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka datanglah kekuasaan dan harta. Coba lihat orang punya ilmu, kiai, ustadz, makannya buah, ada buahnya di depan, gelas aquanya pakai botol, situ gelas ada buah, belum makan buah. Ini sudah menunjukkan tuh mulkunnya, mimnya di sini. Orang kalau punya ilmu, mimnya di sini nih, keutamaannya. Di dunia dia mulia, apalagi di akhirat. Di akhirat orang punya ilmu itu nanti mimpin dia, nyelamatin murid-muridnya dia. Makanya Bu, besok anaknya dinasihatin, lo cari tuh ain lam mim biar gue seneng. Bapak-bapak begitu juga. Orang kalau punya mim pasti bahagia sudah. Ain lam mim udah pasti bahagia sudah. Jaminan itu sudah jaminan orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu pasti bahagia. Yuk besok pagi-pagi kita tafakur, kalau enggak malam ini kita tafakur, pikirin. Ya, mumpung kiai kita masih panjang umur, mumpung kiai kita masih sehat, bisa ngomong enak, ngajarin, yuk dudukin anak-anak kita. Pribadi kita duduk. Nggak ada kata telat, mau tua kayak mau muda, ilmu nggak pandang bulu. Yang penting ada keinginan. Yuk kita rubah keadaan kita biar kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah rubah keadaan kita menjadi yang lebih baik, dan Allah tidak jadikan keturunan-keturunan kita kecuali keturunan kita min ahlil ilm. Kecuali keturunan kita, keturunan yang cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum.